lihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud padamu. Assalamualaikum pemirsa. Balik lagi bareng gue Erik sama Yoel di sini di acara spesial Bidus TV di setiap bulan Ramadan, apalagi kalau bukan di Ramadan Mix. nggak kerasa nih El ya, puasa tinggal 28 hari lagi ya. Masih lama ya. Ya pemirsa Apa, juga semangat. harus tetap semangat. Di hari kedua tetap semangat. Betul. Yang hari pertama kemarin batal, cepat-cepat disusul tahun depan. Terus semangat Oke. puasanya, walaupun masih lama sih ya, tapi Masih lama. kalau kita berusaha terus pasti bisa Pasti lah. bisa. Jadi seperti biasa, seperti kemarin. Ramadan Kemarin. Mix akan mengadakan apa aja? El? Nah, kemarin itu kita ada Fiti Ramadan. Fitri Ramadan masih ada, habis itu Ada video klip religi. religi yang buat tertulis Betul. buat teduh, tenang, pokoknya lah. bebas Pokoknya semua damai banget lah hati lah Damai. gitu. Terus apa lagi, El? Nah, terus kita nanti juga ada chit-chat nih. Oh iya, ini sudah ditunggu-tunggu Cicat juga ya, Ramadan. Cicat Ramadan. Nanti ditemenin bareng teman kita yaitu betul. Adrian sama Garisya. Dan juga udah ada narasumber yang Narasumber udah kita. kompeten banget lah di bidangnya. Betul. Dan yang terakhir, El, Yang terakhir itu nanti kita ada masak-masak. masak-masak bareng Segmen Teh yang paling Risa. ditunggu-tunggu. Bareng Nanti Teh juga Risa. ada bareng Sor Sally yang Betul buat yang banget. bikin kita sehat terus. Kan, ya sehat kan? Nah, ini lihat dong ya, El, kan sehat. Padahal puasa tetap sehat nih ya. Enggak sehat tapi itu juga kayak ganteng banget, El. Wes, ganteng Makin kece lah. ya tiap hari di hari kedua ini ya. Be- Emang ini baju dari mana? Dari preview Bang Baik Itang Itang Yunas. Bener banget kan. Yang buat kita kece tiap Kan? hari. Oke, langsung aja kita apa namanya? Kita bahas nih Nih, di tema kita tema hari ini. kalau kemarin kan keutamaan di bulan Ramadan. Ramadan. Kalau ini keutamaan puasa di bulan Ramadan. Keutamaan puasa. Jadi kan kalau Betul. kemarin itu bulan Ramadan, sekarang puasanya. Apa aja ya? Nih, kalau yang pertama itu nih, Rick ya. Hmm. Rasulullah puasa adalah perisai. Jadi Perisai. Rasulullah bersabda, puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Jadi tuh
perisai tuh artinya tuh di bulan Ramadan ini kita tuh kan bisa ngejaga tingkah laku, ngejaga mulut kita juga supaya lebih baik dan juga hawa nafsu juga. Jadi itu jadi kayak perisai gitulah supaya kita lebih kuat menjaga juga. menjaga diri dalam bersikap. Bener banget. Yang kedua yaitu orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Ingat gak lo yang kemarin dibilang sama Pak Solatun kemarin? Iyalah kan. Jadi kalau berpuasa itu pahala kita tuh berlipat kali ganda. Jadi tak terhingga lah pokoknya. Terus yang ketiga tuh orang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Jadi artinya itu di akhirat sama di dunia. Jadi artinya itu di dunia kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Jadi di mana tuh akhirnya untuk di akhirat gitu. Jadi yang tetap ketiga. berbuat baik. Yang ketiga. Yang keempat. Apa ya? Yang keempat El? Yang keempat itu bau mulut orang berpuasa lebih harum di hadapan Allah daripada bau misik atau buah kasturi. Buah kasturi mana tuh? Buah kasturi ini. Enak aja buah kasturi kayak gitu. Buah kasturi itu buah yang dipakai buat bikin minyak wangi, bukan kayak gitu wanginya. Pokoknya wanginya tuh katanya luar biasa. Luar biasa lah pokoknya. Itu lebih wangi daripada buah kasturi. Mahal tuh, mahal. Bener banget. Yang kelima, puasa akan memberikan syafaat atau manfaat bagi orang yang menjalankannya. Karena Rasulullah bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Jadi puasa akan berkata, wahai Tuhanku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran pula berkata, saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karena perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Jadi beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Oke. Yang keenam. Yang keenam itu orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Pengampunan dosa ya. Jadi lu kalau puasa jangan salah tujuan. Lu puasa buat dapat pacar biar nunjukin gue puasa nih gitu. Terus puasa juga buat kurus. Jangan. Jadi salah ya? Salah. Jadi kalau kurus nanti itu bonusnya El. Itu imannya. Iman pemirsa di rumah juga kan. Bener banget. Yang ketujuh apa El? Yang ketujuh itu adalah orang yang berpuasa akan disediakan aroyan. Aroyan tuh penjelasannya apa El? Aroyan itu adalah pintu surga. Jadi ya Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama aroyan. Kan? Pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut. Dan tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Terus dikatakan pada mereka, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa pun berdiri dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Kan? Jika mereka sudah masuk pintu tersebut, dan pintu tersebut ditutup, dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Kan? Itu dia ya. Gitu. Jadi itu jadi 7 penjelasan tentang orang berpuasa. Menarik nih. Habis ini video klip ya. VT jangan ditonton deh. Betul. Nanti batal lagi. harus tahan. VT-nya itu harus nanti kuat. nih suasana berbuka puasa di Pasar Ben Hill. Jadi tajilnya banyak banget lah. So ini dia. Pasar Ben Hill terletak dekat dengan jalur ramai yang padat akan kendaraan lalu lalang yakni Jalan Jenderal Sudirman. Lokasi Pasar Ben Hill tepatnya berada di Jalan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Setiap setahun sekali selama bulan Ramadan, menjelang sore hingga malam, Pasar Ben Hill menjadi pusat makanan ataupun jajanan untuk berbuka puasa dengan harga yang bervariasi dan tentunya bersahabat. Makanan yang disajikan pun tak kalah nikmat dengan masakan bintang 5. Pengunjung yang datang berasal dari berbagai kalangan, termasuk pula para karyawan dan karyawati yang bekerja di sekitar Pasar Ben Hill. Aneka makanan dijajakan oleh para penjual mulai dari makanan ringan hingga makanan yang mengenyangkan. Aneka takjil seperti kolak dan biji salak, kue-kue basah, hotdog, siomay, empek-empek, hingga menu makanan berat seperti nasi dan aneka lauknya tersedia dan sangat menggiurkan tentunya. Kerumunan pengunjung dan kesibukan para penjual membuat keadaan riuh namun tetap terlihat seru. Memasuki waktu berbuka, para pengunjung menikmati makanan di tempat yang telah disediakan. Tiap tahunnya, Pasar Ben Hill memang terkenal sebagai pusat ngabuburit para umat muslim. Tidak ada salahnya datang dan mencoba berbagai hidangan yang disajikan untuk dijadikan menu berbuka puasa Anda ya pemirsa. Itu dia. Gila kan? Aduh, tahan. Bentar lagi. Itu tadi ya. Rame lah pokoknya di Ben Hill. Jadi di Ben Hill tuh bagi
lo semua yang bingung nih mau buka di mana kan, lo bareng keluarga mungkin, bareng keluarga atau bareng pacar mungkin kalau ada, kalau jomblo juga bisa sih. Bisa juga. Masih aja bahas itu. Kan? Langsung kalau ke Pasar Benhil tuh, di sana tuh banyak banget. Jadi pas bulan Ramadan banyak banget, ada takjil lah, makanan ini juga ada. Makanan berat juga ada. Jadi kayak nasi Padang terus ngambil lauk-lauknya juga ada di sana. Udah. Lengkap. Oh, udah nggak usah dibahas lagi, makin lapar. Ini udah harus menahan banget. Oh iya nih, bagi pemirsa di rumah nih, kalau masih bingung atau mau menanyakan sesuatu. Atau mau nanya sesuatu lah soal tema kita hari ini, bahkan kemarin juga yang kemarin lupa tanya, langsung aja mention ke @BinusTV dengan hashtag Ramadan Mix, langsung dibahas. Langsung tanya aja apa pertanyaan kalian. Oke, habis ini kita ada cicet Ramadan bareng Gerisha dan Adrian. So jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Mix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di acara Ramadan Mix dan sekarang kita sudah masuk ke segmen Ramadan Mix barengan saya Adel Pratama dan juga partner saya. Dan saya Garesha yang bakal nemenin kalian di Cicet Ramadan ini. Dan tema kita hari ini itu adalah keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Kalau misalnya kemarin kita keutamaan Ramadan. Sekarang kita lebih membahas bagaimana sih kita berpuasa di bulan Ramadan ini dengan cara tepat dan supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan juga nih sebelum kita masuk ke materi, gue mau muji kamu dulu. Kenapa nih? Kok gue sih? saya mau muji kamu dulu. Kelihatan cantik sama kayak kemarin. Ya ampun, kenapa sih? Rahasianya apa? Alhamdulillah, rahasianya ini cuma pakai produk dari Zoya, dari kerudungnya sampai bawah ini dari Zoya. Masih dan ya? masih pakai kalung dari Frumos. Alhamdulillah banget ada rezeki sebelum lebaran. Alhamdulillah. Ya, Adrian juga makin hari makin cantik. Auranya, makin ganteng dong pastinya keluar. Kenapa nih? Alhamdulillah ini masih dapat rezeki dari preview Tang Yunas biasa. Preview Tang Yunas ini bisa dipakai buat kalian mungkin lebaran belum nanti punya baju lebaran ya. Ini bisa untuk kalian langsung beli aja nih baju-baju kita. Oke, dan juga nih saya juga ini pengen ngemuji juga nih dari desain studio kita pada hari ini. Kemarin hijau, sekarang kuning. Ini apa? Dari mana? Dari desain interior Binus University sendiri yang desain. Binus University, ya ampun, hebat banget ya anak-anak Binus tuh, hebat banget. Iya. Dan buat pemirsa yang mau nanya seputar tema kita hari ini, bisa tanya mention kita ke @BinusTV dengan hashtagnya Ramadan Mix. Dan pastinya kalau misalkan mau nanya tentang topik boleh, mau di luar topik juga nggak apa-apa. Oke, ya udah sekarang kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Ustadz. Sama Bapak. Bapak Salatun. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari kedua puasa. Alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah dan masih tetap segar, tetap bersemangat. Alhamdulillah. Nih Pak, kita kan topik kita hari ini adalah keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Yang saya ingin tanyakan adalah tadi dikasih tahu kalau misalnya puasa itu adalah perisai. Kenapa sih Pak puasa itu adalah suatu perisai? Ya, puasa itu sebagaimana Allah sebutkan, saya sudah sebutkan kemarin hadisnya, sebuah hadis yang panjang menyebutkan bahwa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfas wala yashab wa in sabbahu ahadun awin qatalahu falyaqul innimruun shaimun. Yang artinya kalau diterjemahkan dengan maksud itu, orang yang sedang puasa itu adalah orang yang berhenti dari berucap yang kurang patut dan kemudian berhenti dari ucapan-ucapan yang tidak senonoh, dan juga berhenti dari menggunjing. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat utama sekali karena semua konflik dan permusuhan antar manusia ini berawal dari ucapan-ucapan yang tidak merenah dan banyak sekali orang sakit hati karena ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Walaupun mungkin benar tetapi kurang patut, bahkan bisa menimbulkan orang terluka hati.
Dan orang yang puasa adalah orang yang menjamin dirinya, menjaminkan kepada Allah bahwa dirinya tidak akan berucap apalagi yang salah, bahkan tidak senonoh, tidak patut pun akan ditinggalkan. Sehingga ini menjadikan puasa ini sesuatu yang utama dan mendatangkan keutamaan bagi orang yang menjalankannya. Dan kemudian kemarin juga sudah saya sebut bahwa orang yang sedang puasa itu pasti kalau diajak hal-hal yang maksiat apalagi sampai bertengkar, dia akan mengatakan, aduh maafkan saya sedang puasa. Bahkan Rasulullah mengatakan, salasa marrah, 3 kali berturut-turut, maaf saya sedang puasa. Nah begitu. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat utama. Biasanya kan sekarang ini kan musim gosip ya, bahkan orang-orang maunya bergosip pagi sampai sore. Sholat bisa lupa, gosip tidak lupa. Tapi padahal tidak sadar bahwa gosip itulah yang menyebabkan orang menjadi terpecah-pecah dan saling bertarung satu sama lain, saling bermusuhan satu sama lain. Oke, jadi itu keutamaan puasa ya. Jadi dengan dilatih di bulan Ramadan ini puasa, jadi mungkin setelah puasa, setelah Ramadan ini akan berlanjut. Mungkin jadi lebih sering puasa, akhirnya jadi berkurang tuh menggunjingnya, pahala juga makin banyak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke puasanya nih Pak. Nah kan ada banyak nih polemik kayak misalkan orang banyak yang bingung kalau misalkan dia nggak sengaja tuh makan atau minum pas lagi puasa, itu sebenarnya batal gak sih Pak? Ya, ini satu yang sangat dicontohkan oleh Allah. Bahkan orang yang maaf ya, ini untuk ibu-ibu dan para gadis remaja, seorang perempuan yang diperkosa itu tidak menjadi tercela di mata Allah walaupun dia maaf ya, mungkin istilah kita mengalami kerusakan organ seksualnya secara fatal gitu. Itu tidak menjadi tercela di mata Allah karena dia tidak menghendakinya dan tidak mensengajanya. Dan orang yang karena tertidur sampai misalkan kita tidur habis zuhur kemudian tahu-tahu karena memang kecapean kita sampai bablas ke maghrib, maka sholat maghribnya itu dilakukannya pas ketika kita sholat asarnya dilakukannya kita bangun dan tidak menjadi dosa karena bukan kesengajaan. Tapi jangan minum pel tidur kemudian kita untuk sholat bisa ditumpuk, bukan sama sekali ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang bukan kesengajaan kita itu diampuni Allah. Itu tidak pernah menjadi dosa apa-apa yang bukan kemauan kita dan di luar keterbatasan kita untuk mengendalikannya. Jadi kalau misalnya puasa nih, orang-orang kan banyak dengar kalau misalnya pas saat berpuasa itu tidur adalah ibadah nih Pak. Dari sahur, habis sahur kita tidur sampai maghrib itu ibadah, pahalanya nambah nggak tuh Pak? Apa gimana? Dalam beberapa hadis khusus mengenai tidur, Rasulullah itu menyebutkan bahwa sholat 2 rakaat menjelang subuh, kemudian sholat subuh yang dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat duha, itu nilainya lebih tinggi dari bumi langit dan seisinya. Oleh itu Rasulullah mencontohkan sholat subuhnya diakhirkan sehingga menjelang akhir sekali, dan kemudian tidak tidur melainkan setelah sholat duha. Dan Rasulullah biasanya qiyamul anma, tidurnya itu qailullah itu setelah sholat zuhur siang hari. Jadi kalau pagi-pagi diusahakan untuk tidak tidur karena di samping memang itu adalah sunnah Rasul, itu juga menurut dokter ahli neurologi itu jauh lebih sehat. Jadi tidur setelah sholat subuh sampai sholat duha itu tidak sehat. Begitu sama orang yang tidur setelah asar sampai sholat isya itu tidak sehat. Dan karena itu adalah masa transisi yang itu mengganggu sistem nervous, sistem neurologis kita gitu. Iya, jadi itu ternyata Islam mengajarkan sesuatu yang sangat sempurna gitu. Sangat sempurna. Tidak boleh tidur setelah asar, tidak boleh tidur setelah subuh sampai ketemu dengan duha, dan asar sampai dengan maghrib. Jadi tidur jam 11 sampai jam 2 aja kali ya Pak. Jadi zuhurnya nggak ketinggalan. Bahaya Gar ya? Padahal nih saya kalau misalkan nggak siaran, saya dari habis sahur sampai bukan nih tidurnya Pak. Itu bahaya banget. Apa tuh. Bahaya, oke. Dan kalau misalkan lagi puasa nih waktu kecil, saya suka banget Pak kalau lagi puasa itu kumur-kumur. Karena adem gitu mulutnya kan. Tapi nggak tahu sebenarnya ada yang masuk kerongkongan apa enggak. Tapi sebenarnya kumur-kumur itu dilarang nggak sih Pak kalau lagi puasa? Kalau kumur-kumur ini sebagian ulama menyatakan tidak ada masalah kalau itu adalah di dalam kerangka wudhu ya, artinya bukan mengkumur-kumur itu karena kita haus itu. Bahkan Rasulullah pernah menyebutkan supaya kita kumur dan siwak itu setiap kali mau sholat itu, sekiranya tidaklah aku katanya akan khawatir nanti menjadi sesuatu yang memberati umatku, maka akan kewajibkan setiap orang hendak sholat itu harus kumur dan siwak gitu. Siwak, sikat gigi sama aja? Sikat gigi ya. Dan itu yang sebenarnya
dianjurkan oleh Rasulullah. Dan mengapa, tentu hikmahnya yang kita baca bahwa orang yang berkumur itu mulut akan menjadi lebih segar dan tidak berbau, sehingga komunikasi dengan sesamanya itu, apalagi kalau amin, kan kalau di kita itu amin suka keras ya, itu kan lagi ngomong A itu ha gitu ya. Nah itulah. Nah, terus itu bahkan kalau orang mau ke masjid pun dinasihati oleh Rasul untuk tidak membiasakan, khususnya hari Jumat karena kita akan ketemu dengan sesama di masjid, dengan jamaah di masjid, tidak makan bawang putih misalkan. Itu menandakan bahwa memang siwak dan kumur-kumur itu adalah sesuatu yang penting, tetapi tidak diada-ada gitu. Jadi kalau misalnya kumur-kumur sejam sekali itu nggak boleh ya Pak? Nanti kalau kumur-kumurnya segelas terus keluarkan setengah gelas, tadi itu jam di kumur-kumur ya Pak. Ya udah, oke, habis ini tadi kita nanyakan tentang kumur-kumur, ternyata nggak boleh, ternyata boleh aja ya Pak ya? Boleh, sebatas memang. Ada yang bilang makruh, tapi ternyata enggak ya? Nah, yang mengatakan makruh ada sebagian, tapi ini ulama juga hanya menafsirkan karena dikhawatiri. Kekhawatiran itu bagus. Karena memang kita hati-hati itu adalah ajaran Rasul juga. Gitu. Oke, jadi ya berhati-hati aja, kalau bisa kumur-kumurnya pas wudhu aja, jangan sering-sering. Iya, benar banget. Oke, sudah sekarang habis ini bakal ada video klip yang bakal kita puterin dari Maher Zain. Judulnya itu apa? For the Rest of My Life. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Mix. Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, in my heart, I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. There's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart, and now that you're here in front of me, I strongly feel love. And I have no doubt, and I sing it loud, that I will love you eternally. Rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life.
deep in my heart. Pemirsa, kembali lagi di Ramadan Mix Chit Chat Ramadan. Iya. Kita masih bahas tema yaitu keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan. Iya. Dan enggak bosan-bosan juga buat ngingetin buat pemirsa yang pengen nanya-nanya sama Bapak Solatun tentang topik kita hari ini atau mungkin pertanyaan lain, boleh silakan aja mention langsung ke Twitter @binustv dengan hashtagnya Ramadan Mix. Okay. Nah, kita langsung aja nih, saya masih banyak pertanyaan untuk Bapak Solatun. Nih Pak, sekarang aku mau nanya, kalau misalnya apalagi untuk wanita nih Pak terutama, kita belum sempat bayar puasa yang tahun lalu, utangnya banyak. Nah itu gimana sih Pak untuk berpuasa tahun ininya? Atau kita harus gimana sih Pak untuk menggantikan karena kita tahun lalu nggak menggantikan? Iya, ini sebenarnya kan ketentuannya bahwa bagi yang memang berhalangan permanen, itu diperkenankan untuk menukarnya dengan fidyah. Oh, fidyah. Tetapi orang yang menyusui dan hamil, seringkali merasa bahwa ada kesempatan 1 tahun misalkan seminggu sekali saum saja sudah cukup kan. Pastinya. Tetapi kan kesehatan orang tidak bisa diramalkan seperti apa, dan ketika menyusu dalam keadaan sehat mungkin bisa sambil puasa, tapi itu tidak terjadi pada orang yang sakit, dan kemudian sampai tahun bertemu dan puasa lagi datang belum bisa membayar. Ini memang tidak ada contoh dari Rasul yang saya jumpai. Mudah-mudahan kalau ada orang yang menemukan hadis riwayat mengenai itu nanti saya bisa rujuk ya, tapi yang sekarang belum. Tetapi ada bahwa ulama menyepakati untuk orang yang seperti itu disarankan membayar fidyah, karena memang itu termasuk berhalangan permanen yang berkaitan dengan kondisi fisik yang tidak mungkin kita bisa mengelaknya. Jadi bukan keinginan. Jadi bukan karena alasan menyusui santai. Toh banyak sekali orang yang menyusui sama sekali tidak terganggu karena memang kondisi fisiknya bagus. Tapi ya ibu-ibu ini tidak semuanya kita bisa harapkan kondisinya seperti yang tadi saya sebutkan itu. Nah, ada yang bilang juga katanya kalau misalnya untuk menggantikan yang karena berhalangan wanita biasa per bulan, Pak, itu katanya kalau misalnya nggak sempat gantiin tuh untuk menggantinya dikali 2 kali lipat. Benar nggak sih Pak? Nah itu mungkin hanya pendapat orang ya, tapi di kalangan ulama masih belum ada kesepakatan ke arah itu. Hanya bahwa dianggap sebagai berhalangan permanen, kemudian ulama menyepakati boleh berfidyah itu memang ada satu ijma ulama yang menyepakati seperti itu. Oh gitu. Oke, jadi ingat ya Gere, kalau misalkan jadi harus ngegantiin nih. Ganti wajib ternyata enggak, mana banyak kan setahun itu tuh banyak sebelum puasa bulan-bulannya. Selama kuat diganti. Iya, diganti. Oke. Dan setiap bulan puasa Pak, pasti ada, menurut saya ini adalah fenomena Pak. Kenapa kalau misalkan tiap bulan puasa itu tiap harinya azan itu semakin lama? Dihitung mulu Pak, dihitung mulu. Itu mungkin yang pertama karena psikologis ya. Tapi yang kedua memang posisi matahari itu bergeser setiap hari. Jadi mungkin kalau Anda belum pernah tinggal di belahan utara, itu ya memang belum bisa merasakan. Tahun ini di Norway bisa sampai 16 jam mungkin puasa, 18 jam malah. 18 jam puasa. Kita hanya sekitar dalam 13 lebih sedikit. 13 jam ya. Iya 13. Di Norway sekarang bisa sampai 18 jam. Tetapi sebaliknya kalau kita sekarang saum di Australia pendek sekali. Karena posisi matahari itu di sebelah utara agak jauh garis Ekuador. Jadi ekuator khatulistiwa ya, khatulistiwa. Ketika matahari itu bergeser ke utara, maka di utara puasa menjadi panjang sekali, dan ketika pas bulan puasa matahari ada di selatan, itu di selatan menjadi panjang sekali. Nah, tapi kalau pas matahari di tengah-tengah, maka kita yang maksimum biasanya ada bulan-bulan tertentu yang matahari itu pas jam 12 itu ada di kepala kita. Nah, itu biasanya hari terpanjang di sekitar khatulistiwa. Itu memang beda-beda pada posisi lintang yang tertentu, itu berbeda dengan posisi lintang yang lain. Oh gitu. Ada penjelasan. Ada penjelasannya kenapa kerasanya tuh lama. Nah, terus aku mau nanya Pak, kalau misalnya sahur, seberapa pentingkah dan diwajibkannya sahur sebelum kita menjalankan puasa? Soalnya kadang ada yang bilang, kuat nih sahurnya jam 11 malam aja, habis itu kita tidur, habis itu puasa toh masih kuat gitu. Apakah boleh Pak?
Rasulullah mencontohkan supaya walaupun hanya sebiji kurma, kita ini berusaha sempat-sempatnya sahur karena sahur itu mengandung berkah. Dan berkah yang langsung dalam arti bahwa karena makan kurma itu kan gula serat ya. Kalau sebiji saja kita makan itu akan bisa membuat kita menjadi sangat-sangat bertenaga. Pada saat yang sama juga karena kurma ini berserat dan kemudian lama ditahan di dalam lambung kita, maka ini bisa menahan kita cukup lama menjadi bertenaganya itu. Nah itu, jadi sahur dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan untuk saum yang bukan wajib pun dianjurkan untuk sahur ya. Sahur, jadi sebisa ada berkah, mungkin. Ada berkah ya. Jadi sebisa mungkin kita harus sahur walaupun cuma dikit. Kalau nggak lapar, incer berkahnya aja. Iya betul banget kan? Itu. Tadi bahas sahur Pak, sekarang kita bahas buka puasanya. Nah, kalau misalkan kita mau buka puasa nih, kayak sekarang nih ya, kalau saya lihat di jajanan itu pasti banyak nih yang pengen saya beli. Tapi enggak, kalau pengen jajan tuh banyak banget yang pengen saya beli. Tapi pas lagi buka, air putih aja segelas tuh udah cukup kayaknya Pak. Kenapa bisa kayak gitu Pak? Nah inilah salah satu di antara hikmah orang berpuasa. Orang berpuasa ini kan karena memang ketika dia itu puasa berarti menahan diri. Sebagaimana Allah sebutkan dalam hadis qudsi dan Rasulullah juga sebutkan bahwa laisa siyama minal akli wasyurbi walakinas siyama minar rafasi minal lagwi war rafas. Jadi yang namanya puasa itu bukan dari makanan dan minuman, bukan menahan makanan dan minuman, tetapi yang sebenarnya puasa itu, yang lebih penting dari puasa itu adalah bahwa melalui berlatih menahan minuman dan makanan itu kita sedang menahan rafas dan laga. Jadi ucapan-ucapan dan pokoknya perilaku yang memang diperintahkan oleh Allah untuk ditahan begitu. Dan itu artinya kita tidak menggubris syahwat kita. Ketika syahwat sudah terkendali, maka air putih pun sudah cukup. Ketika tenggorokannya basah saja dia sudah merasa bertenaga, apalagi kalau disunahkan dengan minuman makanan yang manis, manis serat, itu akan menjadi bertenaga lagi. Dan unik memang ya bahwa bahkan doanya pun wabtalatil uruq kan dalam tradisi Rasulullah ada salah satu teks doa yang Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat doma'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Jadi dengan kita meminum air putih saja, tenggorokan basah, kita udah mendapatkan pahala dan kemudian hilanglah rasa dahaga, rasa lapar. Nah, tadi kan Bapak bilang alangkah lebih baik itu yang manis terlebih dahulu. Kenapa sih Pak? Penjelasan ilmiah? Secara ilmiah memang jelas bahwa yang namanya orang yang telah berapa 13 jam tadi kita sebutkan meninggalkan makanan dan minuman, itu kan stok untuk karbohidrat yang dibutuhkan untuk tenaga habis, dan kemudian ketika masuk ke dalam lambung kita manisan yang tradisi di dalam masyarakat sekitar Nabi waktu itu yang dicontohkan Nabi adalah kurma, dan kurma itu tadi saya sebutkan karbohidratnya itu berasal dari gula serat ya. Gula serat itu sangat bagus untuk membuat kita, ya kalau kita habis kelaparan makan satu kurma saja, itu bukan saja kita bertenaga, agak awet tenaganya gitu ya. Agak awet, dan ini membuat kita seperti halnya bahwa untuk sholat itu kan perlu menegakkan tulang punggung, dan makan kata Rasulullah itu dimaksudkan untuk supaya kita bisa menegakkan tulang punggung kita sehingga kita bisa menjadi dapat beribadah dengan nyaman. Dan makan kurma yang mengandung karbohidrat itu akan membuat kita menjadi bertenaga untuk menegakkan punggung, dan sholat dan seterusnya, karena ibadah ini akan semalaman suntuk. Benar-benar. Karena habis buka puasa banyak ibadah kan, maghrib, isya, taraweh, witir, malam tahajud lagi, kan banyak banget. Makanya harus yang manis-manis biar kuat ya. Nah, Pak, katanya itu kalau misalnya kita puasa itu mendapatkan 2 kebaikan ya, Pak? Ya, itu Rasulullah menyebutkan, dan dalam bahasa Rasul disebutkan lis-shaimi farhatani, farhatun indal fitrati wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi bagi orang yang berpuasa itu, dia itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang kebahagiaan pertama itu ketika berbuka, yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Tuhannya. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa orang yang berbuka puasa tadi, apalagi sampai sudah meneguk air 1 gelas, bahkan ketika belum meneguk air sama sekali pun, mendengar adzan terkumandang pun kita sudah merasakan luar biasa. Apalagi ketika air sudah terminum dan kemudian tadi wabtalatil uruq, tenggorokan kita ini sudah terbasahi,
kemudian kita merasakan luar biasa bahagia. Itu buka yang pertama. Buka yang terakhir, Idul Fitri itu yang buka tanggal penghujung bulan Ramadan itu jelas sampai dirayakan dengan Idul Fitri, dan itu semua orang bahkan yang paling miskin pun bahagia, dan Rasulullah mencontohkan jangan sampai di hari Fitri itu ada orang yang tidak bahagia, sehingga wajib yang namanya zakat fitrah itu dibagikan sebelum imam naik ke sholat, ke tempat sholat ya. Sebelum imam memulai sholat, semua zakat sudah terbagikan kepada para mustahik. Maksudnya adalah bahwa nanti selepas sholat dan mendengarkan khutbah, karena yang namanya Idul Fitri ini sholatnya itu yang utamanya adalah mendengarkan khutbah, sehingga ibu-ibu pun yang sedang menstrual itu disarankan untuk pergi ke sana, dan sholatnya pun jangan di dalam masjid, maksudnya supaya orang yang tidak boleh masuk masjid pun dapat ikut datang. Itu adalah supaya berbahagia bersama-sama menyambut kelahiran kembali kita menjadi manusia yang fitrah, mengikuti agama Allah. Nah, itu yang kedua mungkin. Yang kedua adalah ketika nanti berjumpa dengan Allah, kita akan berjumpa dengan Allah dengan takwa. Takwa itu pasti akan membuat orang-orang muttaqin itu kan dijanjikan oleh Allah itu akan ditempatkan di surga. Dan padahal surga-surga orang yang puasa itu adalah surga yang dipilihkan khusus untuk mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kebahagiaan dari orang berpuasa ya. Orang berpuasa. Dan ini kita ada Twitter, ada pertanyaan nih Pak dari @aviawihanda. Katanya Pak mau tanya, apakah patokan seharusnya untuk menutup sahur? Imsyak atau waktu subuh berkumandang? @binustv #RamadanMix. Ya, ini ada yang bagus bahwa kemudian di Indonesia, terutama di Indonesia dan terutama di kalangan orang-orang yang menyebut sebagai Syafi'iyah itu ada yang membuat term imsak gitu. Imsak ini adalah batas kehati-hatian 10 menit sebelum. Itu bagus-bagus saja, tetapi Rasulullah sendiri 1 detik sebelum adzan baru selesai sahur itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan apalagi kalau dalam tradisi Hanafiyah, sama dengan orang Hanafiyah itu mau sholat asar 1 menit sebelum maghrib baru selesai nggak masalah. Tetapi tentu itu karena apa? Karena pemahaman saja bahwa Rasulullah menganjurkan kehati-hatian dalam semua perkara. Kita membuat istilah imsak, ya itu sangat bagus. Bukan sesuatu yang bahwa karena kita sudah punya imsak, kalau melanggar imsak itu menjadi tidak boleh. Tapi kehati-hatian itulah tadi. Prinsip 10 menit sebelum itu adalah kehati-hatian. Bukan untuk supaya 10 menit sebelum datang waktunya subuh tidak boleh lagi makan. Bukan. Kalau bangun tertidur katakanlah, ya katakanlah baru 10 menit menjelang subuh, ya silakan saja sahur. Bahkan sampai begitu selesai langsung adzan pun nggak apa-apa. Jadi masih bisa ya. Untuk tema kita hari ini itu adalah keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin Bapak bisa memberikan risalah kepada pemirsa di rumah. Silakan Pak. Hadirin dan pemirsa yang bahagia, jadi kita mudah-mudahan benar-benar mendapatkan dari puasa kita ini sesuatu yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum. Allah sendiri yang mengatakan dengan sangat tegas melalui sebuah hadis qudsi bahwa faman lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatan fi ayyada ta'amah wa syarabah. Jadi Allah itu tidak membutuhkan dari puasa itu sisa makanan menjadi stoknya banyak, tidak termakan oleh karena orang puasa. Rasulullah menyebutkan bahwa yang namanya Allah itu tidak memerlukan itu sama sekali. Karena sekiranya semua orang puasa sehingga tidak ada makanan yang dimakan manusia, Allah tidak menjadi beruntung. Dan kalau semua orang tidak puasa satupun di dunia ini pun Allah tidak menjadi keberatan, susah menjadi tidak ada pangan. Tetapi yang dimaksud dengan puasa adalah memperbaiki budi pekerti dengan cara taat kepada Allah, sampai-sampai meninggalkan apa saja yang bukan saja perkara haram, perkara yang dilarang, tapi perkara yang bahkan kurang patut, bisa membuat orang menjadi sakit hati dengan ucapan yang tidak patut itu, atau sekedar bahkan berperasaan buruk pun kita tidak boleh. Sehingga puasa ini akan menjadikan kita menjadi pribadi yang paripurna nanti, datang menghadap Allah dengan wajah yang wajah dan baju takwa ya. Di baju takwa itu bukan baju takwa yang dari Itang Yunas yang kita pakai, tetapi baju takwa adalah pakaian dalam pengertian budi pekerti yang karena puasa itu menjadi mulia. Gitu. Subhanallah, itu tadi semoga tema kita hari ini itu bisa membuat pemirsa di rumah menjalankan ibadah puasa dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebuka pikirannya tentang pertanyaan-pertanyaan dan tadi belum kejawab. Gitu. Oke. Ini kita sekarang udah di penghujung acara Chit Chat Ramadan Mix, tapi Ramadan Mix-nya belum masih ada. Belum berakhir, tapi masih ada. Habis ini masih ada Lisa
yang bakalan masak. Wah, kita makan lagi nih nanti. Yoi, kita buka puasa di sini pas buka. Kita buka puasa di sini sama Teteh Lisa. Oke. Nah, langsung aja nih akhir kata. Saya Adrian. Dan siapa? Saya Garisha. Dan saya Adrian. Abis ini masih ada Lisa. So, jangan kemana? Tetap di Ramadan Mix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore pemirsa. Kembali lagi di acara Ramadan Mix. Tapi pemirsa, untuk kali ini pemirsa udah ada di background yang berbeda ya. Karena kita sekarang mau masak-masak dulu. Tapi sebelumnya Teteh mau kenalin dulu nih sama menu-menu hari ini, apa-apa aja yang mau Teteh masak. Hari ini Teteh mau masak pisang goreng black sakura. Nah, pertama-tama pemirsa harus siapin dulu pisang. Ini Teteh pakai pisang kepok. Terus untuk sausnya Teteh pakai Choco Waferino. Terus juga ada rainbow cubes di sini. Nah, karena kita di sini mau digoreng nih pemirsa, jadi Teteh siapin mentega. Ya kurang lebih 2 sendok makan udah cukup sih. Kayak gitu. Lalu gak usah lama-lama lagi, mungkin Teteh mau langsung masak aja nih. Pertama-tama kita ini dulu, potong pisangnya dulu. Oke. Hari ini sih Teteh mungkin mau masak 2 aja deh, pakai 2 pisang aja. Gitu. Nah, ini pemirsa, pertama-tama pemirsa harus potong pisangnya dulu. Kita buka dulu kulitnya. Gampang banget ya untuk ini buka pisangnya karena pemirsa tinggal ngikutin alurnya aja. Kayak gitu, dari atas pemirsa buka ke bawah. Oke. Nah, hari ini Teteh pakai pisangnya ukurannya yang rada lebih kecil pemirsa. Halo, Yoel dan Erik nih. Assalamualaikum. Bu Haji. Ya, Bu Haji. Habis dari mana nih? Ini tuh dari pasar tadi beli pisang. Oh. Iya nih, hari ini Teteh mau masak pisang goreng black sakura. Nah, udah pada lapar kan dari sahur ya? Nah ini jadi Teteh hari ini mau masak pisang goreng. Teteh pakai 2 pisang aja nih. Ini baru 1 kan, satu lagi. Satu lagi. Nah, oke. Nah, pisang jadi minion. Kuning ya soalnya ya. Oke. Nah, ini Teteh buka juga. Bukanya simpel aja sih, cepet aja kayak gini. Ini dipotong ujungnya. Ayam. Oke. Nah, udah selesai. Nah, ini kan kegedean nih. Ya, ini kan kegedean nih. Kenapa? Tukang kacangnya berisik. Oh iya. Dia lagi bekerja soalnya, jadi harap maklum. Nah, ini Teteh mau ini belah jadi 2. Ini Teteh potong memanjang. Ada yang bisa dibantu nggak Teh? Gini. Bantu makan aja ya nanti ya. Oh gitu ya udah. Terus kita nggak boleh gantian gitu ya. Ini kayak gini. Nggak mau ambilin doang. Gini deh, Erik tolong bantuin Teteh untuk nyalain ininya, kompornya. Bisa kan ya? Dinyalain kompornya, tapi apinya kecil aja. Sekarang? Enggak, mungkin besok. Enggak, benar-benar sekarang. Iya, sekarang. Oke, iya pemirsa nih kita lanjut masak lagi. Ini kita potong memanjang ya, seperti ini. Nah, karena udah dibelah jadi 2, jadi ada 4 pisang di sini. Nah, gimana? Udah? Apinya kecil aja ya. Oke. Nah, kalau udah pemirsa kita letakin pisangnya di piring. Jadi biar nanti gampang untuk digoreng. Oke. Nah. Terus habis itu? Nih kita olesin. Oh, bukan di sininya tapi di pisangnya. Ya, di situ juga, di sini juga sama. Oke. Nah, pertama-tama nih kita ambil 1 pisang dulu. Kita olesin. Gimana? Udah panas belum, Yoel? Itu apinya? Udah sih, udah. Udah panas ya? Udah. Coba ya kita olesin ke ininya dulu. Oke. Coba Rik, panas gak pegang? Nah, coba dipegang. Udah berasap ya panas. Jangan ya, nanti nggak jadi buka puasa ya, kalau gitu ya. Nah. Waduh. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Kan? Lapar ya? Pastilah ya. Kemarin tadi malam sahurnya apaan nih? Kenapa? Sahurnya apaan? Sahurnya? Nah, sahurnya di mie goreng. Oh, Indomie ya? Indotit. Oke, nah pemirsa ini
Ya itu dulu. Ini pisang. Masak dulu ada pisang. Iya, ini mau Teteh goreng dulu ya. Goreng. Oke. Ini udah Nanti Teteh kita kasih margarin. masih makan yogurt kan? Masih. Tapi kan yogurt kan asem ya? Iya, asem. Boleh Tapi, kalau buat buka puasa gitu. Nah, jangan khawatir nih karena yogurt itu tuh sebenarnya bagus nih buat pencernaan. Tapi Jadi kan asem itu nggak apa asemnya? asemnya itu sebenarnya itu nggak sama kayak asem buah karena asem dia ini tuh dari bakteri yang ini yang baik. Iya. Apalagi asam sorselli. Nah, sorselli kan, aduh enak banget. Nah, ini pemirsa kita lanjut masak lagi. Ini pisangnya udah kita letakin. Apinya kayaknya Duh, nggak sabar nih sorsellinya nih. Kemarin kan buatnya pakai buah, sekarang pakai apa? Pakai pisang. Choco Waferino. Oh iya, ini ditemenin sama Choco Waferino sama Rainbow Cubes. Nah, udah kali pisangnya ditunggu aja kali ya? iya Nanti nih. saya yang tirisin deh, saya potong-potong. Mending Teh Lisa buat itunya. Oke. Yogurtnya. Di sana. Sebentar ya. Nah, Black Sakura ini merupakan yogurt, the first yogurt, frozen yogurt in the world. Jadi Sorcelli lah yang pertama kali nih, dia yang melaunching yogurt yang warnanya hitam. Warna hitam. Nah, kalian udah pada tahu belum sih kenapa yogurt itu warnanya hitam? Yogurt yang ini Black Sakura. Kenapa? Tahu nggak? Karena dia itu ini dari arang bambu, dari charcoal. Iya, jadi itu unik banget gitu ya? Unik banget, dan itu tuh sehat banget karena bisa buat detox tubuh kita nih. Jadi kan suka makan nih, jadi kan makanannya itu banyak mengandung bahan kimia nih. Jadi begitu makan yogurt langsung sehat, sembuh gitu detox ya? kan, sehat. Apalagi di gitu. puasa nih. Nah ini kita agak gede apinya sedikit. Nah kayaknya kurang mentega. Kita mau tambahin mentega. Oke. Nih kalau udah kita balik. Nah, ini belum matang juga nih. Duh, sabar ya, jangan Sabar batal ya. di rumah ya. Jangan batal. Coba. Oke. Tuh, wangi sih. Warnanya sampai agak kuning kecoklatan. Kuning kecoklatan. Bukan kuning kehitaman ya, nanti bukan nggak ya? jadi pisang Iya, goreng bukan nanti jadi ya, pisang goreng gosong. gitu. Nah, ini kita tambahin kayaknya nih kurang banyak. Pemirsa bisa pakai 1 sendok makan boleh. Ini si untuk Sally aja menteganya. sampai ini nih, katanya bau. Katanya Sally. Oke. Bau, wangi, Deng. Sally itu lihat Sally itu lihat tuh. Lagi masak. Digedein. Cepet sembuh ya. Oke. Sally, Ya. Udah. Nih Sally mana Sally? Bukan Sally nih. Nah, terus Sorcelli Bang namanya Sally, Erik. ini boneka namanya Sally. Tahu nggak sih sekarang kenapa yang new Sorcelli itu nih? Coba lihat deh. Di sini tuh dia nggak ada Sally-nya lagi. Kenapa? Karena dia mau pakai konsep di New Sorcelli ini dia itu Sally-nya tuh udah dewasa. Oh, ya udah taruh dong, udah dewasa. Iya, tapi Sally-nya nggak dilupain. Sally-nya tetap ada. Coba ambil dulu. Nah, di gambar ini, ada Senyumnya doang. Nah, senyumnya Sally. Gitu. Mas kameramen ngantuk nih. Senyumnya gimana coba senyumnya. Enggak. Ini kan senyumnya kan? Iya, jadi senyumnya udah dewasa. Nah, pemirsa, ini udah matang nih. Udah mateng. Kita angkat dulu ya. Ada lagi bonekanya tapi cuma senyumnya doang. Nih udah mateng nih, udah pada lapar kan? Tuh kan? Oh nggak apa-apa sih. Nah. Itu anggap aja seres. Ini udah agak kuning kecoklatan seperti ini. Tara. Ya. Oke. Selanjutnya nih. Nah, yang ini yang ditunggu-tunggu. Nah, ini yang sabar ditunggu-tunggu ya. nih, yang ditunggu-tunggu. Nah, ini Choco Waferino. Ini saus dari Sorcelli, dia itu ada wafer-wafernya di dalam coklat ini, coklat melted. Aduh. Tuh, kayak gini pemirsa. Tuh. Kan? Nanti ini nanti Teteh bakal kasih di atas pisangnya sama di atas Black Sakuranya. Nah, terus yang ini nih. Ini adalah Rainbow Cubes. Kenapa Rainbow? Coba jelasin. Rainbow warna-warni. Nah, pintar. Kalau cube-nya? Kenapa? Kotak. Nah, bener banget. Nanti kubus. Iya, kotak kubus. Karena dia berisi ya. Iya, berisi. Nanti Teteh mau taburin juga di atas pisangnya sama di atas Black Sakuranya. Oke. Oke, gimana? Udah pada lapar? Udah. Langsung aja ya, langsung kita ini. Nah, pertama-tama. Di tempatnya aja gitu bagus ya. Ini keren banget nih, karena kan spesial nih Sorcelli. Jadi harus di tempat tatakan yang lebih cembung,
masuk ke dalam biar kayak es krim kayak gitu. Oke, langsung aja Teteh mau ini buat black sakuranya. Ini dibuat lagi aja. Banyak dikit ya. Iya, boleh dipotong-potong aja. Pisangnya dibuat lagi. Pisangnya dibuat lagi. Buat lagi pisangnya? Iya. Yang benar. Iya, kan kurang. Ayam. Aduh, nih yang bener dong es krimnya. Iya nih, bentar ya. Nah, kayak gini. Nah, oke, udah jadi black sakura. Jadi. Ya, Cepat jadi. ya. Nah, Nggak pakai ngantri. bener banget. Nah, terus ini mau diapain? Mau dimasak lagi nih? Iya. Mau dimasak lagi? Oh, Yol jadi mau coba masak sendiri nanti. Sendiri. Ya udah boleh. Kalau gitu nyalain apinya dulu nih. Nyalain apinya. Nanti kita baru ini. Ya lu masak sendiri aja lah. Coba dipotong. Ya udahlah. Dipotong jadi 2 dulu. Potong 2. Ya, nanti baru dikasih mentega. Oke. Nah, ini jadi Teteh mau kasih pisang yang udah tadi Teteh goreng. Tapi pisangnya dipotong-potong dulu kan? Enggak. Jadi Teteh langsung ini, langsung letakin di samping-sampingnya. Sehat banget kan? Udah pisang sehat, bagus untuk pencernaan. Terus yogurt juga sehat. Aduh, bener-bener ini deh berbuka dengan yang sehat-sehat. Nih, Teteh letakin di samping. Kan? Udah, tapi tahan ya. Tapi tahan dulu karena masih setengah jam lagi ya. Tahan dulu. Aduh. Nah, ini menambah apa? Nafsu makan, lapar kan soalnya. Nah, ini diletakin ini agak disusun rapi. Kira tadi pisang gorengnya di pisang beda gitu. Kenapa? Kira tadi pisangnya digoreng gitu atau dicampur? Iya dong, dicampur dong, kan biar lebih sehat kan. Yogurt black sakuranya sehat, ininya juga sehat kan. Black sakura. Awas kotor. Mending pakai sarung tangan dulu kalau gitu. Gak apa-apa, tadi mana Teteh udah cuci tangan, tenang aja. Nah, ini udah jadi kan. Nggak lupa kita kasih Choco Waferino. Nah, ini dia. Ini dia. Oke, Choco Waferino. Nih pemirsa, Choco Waferino. Kita letakin di pisangnya. Seperti ini. Mbak, yang banyak dong, Mbak. Coklatnya, Mbak. Bayar. Oke, kayak gini. Sama di sini. Enggak, itu belum di ini mungkin ya. Belum digoreng ya. Sendiri, enak aja lu. Nah. Bedeh, sumpah wangi, nggak bohong. Kan? Wangi coklat, wangi pisang. Nih, mau banyakan kan? Udah ya. Nih, tapi Teteh masih mau pakein Rainbow Kids dulu nih. Penasaran kan? Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Mix. الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر
thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allakum yattaqun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perhatianku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Maha benar Allah yang Maha Agung. Shadaqallahul azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي
ilaha illallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Assalamualaikum puasa, dulu. Ya, alhamdulillah ya. Selamat dulu kalau kalian yang di rumah. Ini karena di sini kita kan bertiga nih, nanti bakal ada teman-teman kru yang lain. Ditambahin Teteh satu. mau masak, iya nih. Tambahin Teteh mau satu. tambahin satu lagi. Nah ini sama nih, sama kayak yang tadi. Tambahin satu. Ini, Tambahin satu. nah ini sausnya sama, Choco Waferino by Saurselli. Nah. Banyak, Neng. Iya nih. Krunya minta yang banyak nih soalnya ya. Oke. Nih. Udah, sekali lagi. Biar makin menggugah rasa lapar. Oke. Nah, ini Teteh juga kasih Rainbow Cubes. Nah, ini Rainbow Cubes-nya juga by Saurselli. Nah, Erik sama Yoel nih, tahu nggak sih? Semua produk dari Saurselli ini tuh handmade semua. Jadi bener-bener ownernya itu buat sendiri dan ada dapurnya sendiri. Pantesan khas banget. Bener, khas banget. Jadi semuanya itu Sehat, semua sehat. sehat banget dan higienis lagi. iya bener banget. Nah, ini ayam. Nah, ini Teteh mau kasih Rainbow Cubes-nya. Ini agak, nih tolong dibuang ya, Erik ya. Iya. Tuh agak ini udah jatuh dikit. Nah, saking di samping aja. Oke. Nah, udah. Dodo, cobain dong. Tunggu, sabar ya. Nah. Lapar nih. Ini boleh dibawa satu-satu, tunjukin ke pemirsa dong, biar pemirsa bisa coba di rumah. Nah, pemirsa ini adalah pisang goreng Black Sakura. By Saurselli. Oke. Ya, pemirsa selamat dinikmati. Oke, boleh dicoba. Coba dong. Silakan. Ini ke dia. Boleh dipakai? Boleh. Oh, nih bahan-bahan dulu dah tuh, bahan-bahannya. Ya. Nah, pemirsa, untuk pisang goreng Black Sakura hari ini, Teteh pakai pisang gepok. Itu pemirsa boleh pakai 2 atau 3 atau 4, itu sesuai dengan porsi yang pemirsa mau. Terus Teteh pakai yogurt by Saurselli, yaitu Black Sakuranya. Terus ada Choco Waferino sebagai sausnya, ada Rainbow Cubes, dan juga jangan lupa gorengnya pakai margarin. Gitu pemirsa. Oke, boleh coba? Oke, iya silakan nih. Coba Biar nggak belepotan nih, dipakai dulu. Wah. Mana, lihat dong. Nih, lihat dong. Tuh hashtagnya. Waalaikumsalam. Nih, lihat tuh. Hashtag cakep-cakep belepotan. Aku mau. Ada belepotan. Iya, nah ini masih ada satu lagi. Yang cowok aja pakai, cowok aja. Karena cewek nggak mungkin belepotan sih. Nah ya, coba ya. Nah, yang panjang di belakang itu kan? Ya. Yang panjang di depan ya. Panjang di depan. Oke. Nah. Anak kecil Oh iya pemirsa. Oh iya teman-teman. Ya bagus. Enggak gitu ya. Aduh ini Nah enak ini banget ya. silakan dicobain, boleh ambil sendoknya. Nah, selagi kalian mencoba ini, Teteh mau kasih tahu nih. Nah, kita semua kan tahu nih, Saurselli itu udah buka cabang tuh banyak banget kan. Ada di Central Park, ada di Tangerang di Living World. Pokoknya banyak banget. Tapi yang ada hashtag All New Saurselli itu cuma satu, ada di Central Park doang. Oh, jadi Nah, tapi di sini ada nggak yang rumahnya deket Senayan City? Nggak ada. Ada kru kita, salah satu kru kita ada. Nah, jadi Saurselli bakal buka nih di Senayan City. Jadi untuk pemirsa ataupun teman-teman sekalian yang rumahnya deket daerah sana, jangan khawatir. Yang pengen Sakura dekat. Nah, dekat banget ini boleh silakan dicoba. Nah, yang itu kenapa? Suapin. Oh my god, enggak ya. Makan sendiri. Nah, Minta suapin El. Nah, ini karena tanggal 20 Juni nanti bakal grand opening di Senayan City. Itu dari pihak Saurselli-nya ini ada kasih promo. Nah, ini pemirsa bisa lihat get 20% off dengan cara pemirsa bisa repost
gambar dari ini Sourcelly yang udah diupdate di Instagramnya di @sourcellycoid kayak gitu. Terus, jangan lupa ya. Iya, Temennya? tag temennya. Misalkan nih Teteh mau repost fotonya, nah Teteh tag ke Yoel, tag ke Adrian atau ke Garay. Pokoknya 3 temen. Gitu. Oke, silakan dicobain. Ini enak banget sih, enak banget. Dicobain. Gue nggak tega nih ngancurin ininya nih. Soalnya ini gua aja bagus ya, dia punya ini teksturnya. Dia punya ciri khas sendiri Iya, ya. ciri khasnya. Ya silakan, ayo silakan dimakan. Lisa ini buat buka puasa bisa kan ya? Bisa banget ya? Bisa banget walaupun karena asem nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa karena Asam banget. asam Gua dari udah belepotan ini belum? Udah ini belum belepotan? Kan kurang coba belepotan lagi. Cakep belepotan. Jadi gini, asam dari yogurt ini tuh sangat aman buat ini pencernaan Nggak apa-apa kita. ya, Aman ini kan banget. Udah minum air putih aja nggak apa-apa Iya, ya? awal-awalnya Garay minum air putih dulu, baru kita konsumsi yogurt ini. Yogurt ini Bagus, sehat bagus, ya bagus. pokoknya. Karena Enak, dia enak banget. asamnya beda dari buah. Kalau buah kan acid. Iya. Nah, kalau ini tuh dia dari bakteri yang sehat, pemirsa. Oh, jadi Garay bisa juga. Ini ya, Kita pencernaan. ini dong bagi-bagi Iya. voucher. Kita akan bagi-bagi voucher buat pemirsa. Ya, kuisnya apa hari ini? Kuisnya. Boleh tampilin di bawah kuisnya. Udah. Enak kan? Pertanyaannya adalah, Enak kan? Nah, ini dia. apa jenis yogurt yang Yang digunakan hari ini? Gampang banget pertanyaannya. Yang ini Soalnya nih, jawab. yang ini nih, yang ini. Jawabannya Apa esai. nih? Jangan Jawabannya. pilihan ganda. Nanti cara jawabnya gimana? Mention. Oh, cara Mention. jawabnya. Ke @binustv Ya. dengan hashtag Ramadan Mix. Mention juga ke Sourcellycoid. Sourcellycoid dengan format Nama, nama, spasi, jawaban. jawaban. Terus Nanti- mentionnya ke @binustv, @sourcellycoid. Dengan Juga hashtag hashtagnya Ramadan Mix. Pemenangnya akan dikasih tahu setiap minggu, alright? Ya, Betul. benar banget. Bener lagi, Bur. Nah, ada satu hal lagi Aku nih pisangnya deh. yang Teteh juga mau kasih tahu. Kalau dari Sourcelly itu juga kasih kita liburan ke Singapura. Oh, bener. Gimana caranya? Pasti pengen kan? Nah, caranya gampang banget. Jadi ketika kita mau mau beli terus kita nunggu, kita update aja. Kita Update apanya? rekam, atau kita foto, kita rekam. Terus kita share foto kita, terus kita kasih hashtag all new Sourcelly. Gampang banget dia buat Nah, Singapura bisa nih, dapat Sourcelly baik banget. tiket nonton F1 Grand Prix. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Mau banget. Bersama Oke. semua. Ya, Abis ini kita Kita bakal ada ada jadwal jadwal imsak ya. Ini dia. Nih kita lihat. Ya, pemirsa itu adalah jadwal imsak Jangan ya. sampai kebablasan tuh Bener jadwalnya. banget. Ingat ya, makin hari makin lama waktunya. Iya. Ya, tapi harus kita semangat Iya. jalani berceramah nih. ya. Sama tadi tanya ternyata. Tambahin ya. Ya, boleh tambahin. Duh. Nih kru nggak dapet dong kalau ditambahin. Nanti kru di dapet belakang nih. nanti kita buat lagi. Banyak lah, masih banyak nih ya. Pokoknya jangan takut gendut, jangan takut Nggak bakal nggak ya. sehat karena ini tuh benar-benar semua ini toppingnya Sehat itu dibuatnya handmade. Jadi Oh. nyemil pakai ini bener juga banget, nggak apa-apa ya. nyemil pakai Coba ini tuh di enak review dulu banget. yang tadi dari gimana awal-awalnya masak kayak gimana. Oh iya, Review dari awal, dari awal. Oh, dari awal. Bukan masak doangnya, masak Kalau dan di makan awal-awal doang tuh- nih. Oke, tambah kita hari ini biasanya kan kalau di awal tuh keutamaan Kayak dalam asam berpuasa. Puasa. Puasa Udah dan nih. pahala. Sikat. Ya, bahas dulu tadi. Bahas apa aja tadi? bahasa aja. Ya, apa Bahasa aja? apa aja? Bahasa apa aja? Bahasa Adrian. Kita harus berpuasa tuh. Oh, itu Pokoknya- keutamaan puasa. Ya, Kumur-kumur tuh nggak boleh. Nggak boleh Yang ya. tiap jam kumur-kumur jangan pas wudhu aja kumur. Apalagi tuh kumur pakai yogurt ya. Jangan. Jangan ya, jangan terbatal. Jangan. Yang doyan tidur pas puasa juga nggak Nggak boleh. boleh. Nggak Tidurnya boleh. jam 11 sampai jam 2 aja. sengaja. Takutnya ketiduran ya. Nanti bablas nggak sholat Bablas, apa-apa kan? sama aja puasanya. Terus apa lagi? Apalagi? Apa lagi? Ah, itu tadi yang kenapa kalau tiap hari makin lama ternyata kondisi matahari tuh berubah tiap hari. Kenapa tuh? Gua jelasin lama lagi. Bagus. Jadi yang masih penasaran mau tanya-tanya langsung aja mention ke
@binus.tv dengan hashtag Ramadan Mix. Gitu banget. Kita nanti pertanyaan tuh masih bakal jawab. Kalau kalian mau pertanyaan banyak, mention aja. Kita ladenin, nanya berapapun kita Tema besok apa nih, tema besok? Nah, apa? Tema besok adalah penyebab batalnya puasa. Nah, iya lo. Ini nih. Semua gara-gara Yoel. Gara-gara dia. Gara-gara Yoel kita batal puasa. Oke. Pasti pada tahu semua ya. Sekali lagi. Jadi tema besok itu Adalah penyebab batalnya puasa. Jadi bagi lo semua yang penasaran tuh gimana langsung tanya, jangan lupa mention. besok pantengin. Pantengin masih banyak menu baru. Iya. Menu baru juga. Besok baru masih sama Sore Sally juga. Sore Sally kayak gitu. Dengan menu baru ya pastinya. Nah, tambah hari terus Senin ini, ya. untuk hari Senin ini Teteh mau pakai Apa? white skim. Yes. Jadi Teteh Tambahan dong. Iya, Yes. Teteh mau bikin variasi. Biar gak bosan ya kan. Iya, biar Hitam gak terus. bosan. Sekarang Meskipun putih. sehat ya, Iya. tapi Teteh mau bikin variasi pakai white skin. Oke deh. Oh ya silakan dicobain ini kalau mau ditambah-tambahin boleh. Pokoknya tunggu aja ya. Terus ini baju Yoel sama Erik kembar sama aduh, Adrian iya, juga dia Adrian. bagus-bagus itu. Bahannya bagus banget loh. Ini dari mana Enak sih? banget. Kita thank you Dari dulu mana sih? buat Papa di rumah. Enggak ya, bukan. review kain Tamina. Nanti. Terus sama desain interior. Sama Zoya juga Zoya. yang bikin kita cantik. Dan juga Mos, makasih banget ini kita. buru-buru banget sih. Dari Caring Talent. Itu udah gini-gini terus. Dari sini. Dan juga jangan lupa terima kasih buat buat Sor Sally Sally. Juga dan kru yang bertugas. Ya, terima kasih juga. Oke, akhir kata Teteh pamit. Sally pamit. Yoel pamit. Adrian pamit. Oke. Yoel pamit. Erik pamit. Teteh pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat berbuka pemirsa. Dadah. Bye.